Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Poco M7. Baiklah, pertama-tama saya akan menunjukkan cara mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya ke Poco Anda. Kemudian saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google, dari Xiaomi Cloud, dan dari komputer Anda. Baiklah, mari kita mulai. Sekarang pilih bahasa Anda, kami sedang melakukan proses penyiapan. Klik OK, pilih wilayah Anda, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya. Sekali lagi gulir ke bawah, pilih bahwa Anda setuju dan klik berikutnya. Oke, dan inilah metode pertama yang kita minati. Penyiapan menggunakan perangkat lain. Kita sudah bisa melihat bahwa di perangkat saya sebelumnya, opsi untuk penyiapan sudah muncul. Jadi klik pada Android. Maksud saya, pilih tipe perangkatnya. Dalam kasus saya, ponsel lama saya adalah Android, jadi saya harus memilihnya. Dan sekarang saya perlu memindai kode QR ini menggunakan ponsel lama saya, jadi klik pada penyiapan. Oke, dan sekarang kita perlu memindai kode ini. Jika opsi untuk penyiapan tidak muncul, jangan khawatir. Anda bisa memindai kode ini secara manual menggunakan Google Lens, misalnya aplikasi Google Lens, atau Anda bisa menggunakan aplikasi pemindai kode QR pihak ketiga lainnya. Jadi sekarang mari kita pindai ini. Oke, sekarang saya juga perlu memverifikasi dengan menggambar pola kunci layar yang saya gunakan di ponsel lama saya. Seperti yang Anda lihat, perangkat kita secara otomatis terhubung ke Wi-Fi, jadi sekarang kita perlu menunggu. Ini mungkin memakan waktu sedikit, jadi cukup bersabar dan terus menunggu. Anda tidak akan mengalami hal itu. Saya juga perlu menggambar pola kunci layar karena saya melakukan factory reset perangkat ini melalui mode pemulihan. Itulah sebabnya perangkat meminta pola kunci layar saya. Jangan khawatir, Anda tidak akan mengalami hal itu. Oke, sekarang salin beberapa data. Klik berikutnya. Sedang mempersiapkan penyalinan. Oke, dan sekarang pilih apa yang ingin Anda salin. Untuk hal-hal seperti Gmail, Google Photos, kontak, dan kalender, semuanya akan tersinkronisasi secara otomatis dari daftar tersebut. Saya hanya ingin menyalin semuanya kecuali aplikasinya. Jika Anda sudah memilih semua yang diinginkan, klik salin dan proses akan berjalan di latar belakang. Dan sekarang kita hanya perlu melalui proses pengaturan agar Anda bisa mengatur kunci layar Anda. Saya akan lewati karena saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Tentu saja semuanya bisa diatur nanti di pengaturan. Untuk layanan Google, gulir ke bawah dan tekan terima. Sekarang kita punya opsi cadangan. Saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya karena sangat berguna. Tapi semuanya terserah Anda. Ini perangkat Anda. Saya akan mengaktifkannya. Kita bisa melanjutkan pengaturan, keluar otomatis, dan mendapatkan pengingat. Saya akan lanjutkan. Kita punya fitur yang memungkinkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan kita. Itu terserah Anda. Saya akan klik tidak, terima kasih. Sekarang kita punya Gemini, yaitu asisten AI. Dan kita bisa mengaktifkan fungsi yang memungkinkan kita meluncurkan Gemini dari jarak jauh hanya dengan mengatakan, "Hey Google, saya tidak menginginkannya, jadi saya akan lewati." Oke, Anda juga bisa menambahkan akun email lain, mengubah tampilan teks, atau meninjau aplikasi tambahan. Itu terserah kamu. Saya akan mengklik, tidak, terima kasih. Kami hampir selesai dalam hal penyalinan. Oke, proses penyalinan selesai, jadi klik selesai.
menyiapkan ponsel. Klik lainnya selanjutnya. Pilih font. Pengaturan default sudah sesuai dengan perasaan saya. Anda dapat mengaktifkan carousel wallpaper. Aku tidak menginginkannya, jadi klik lewati. Pilih peluncur default klasik, atau melalui laci aplikasi, klik berikutnya. Di sini kami memiliki aplikasi yang direkomendasikan. Saya tidak menginginkan satupun dari mereka. Jadi saya akan membatalkan semua pilihan karena itu hanya game saja. Klik berikutnya. Pilih mode navigasi, gestur atau tombol, lalu klik berikutnya. Baiklah, sedang menyiapkan sistem. Sekarang kita perlu menunggu sampai prosesnya selesai dimuat. Kita bisa mengklik tutup di ponsel sebelumnya. Sebenarnya, kita tidak akan membutuhkannya lagi, jadi letakkan saja di samping saya. Baiklah, jadi untuk sekarang ini kita perlu terus bersabar menunggu, sampai nantinya kita benar-benar melihat ada sebuah tombol yang muncul tepat di bagian tengah layar monitor kita. Oke, sekarang kita bisa klik lanjutkan. Dan klik tidak, terima kasih. Dan sekarang kita sudah siap menggunakan ponsel kita. Juga jangan putuskan sambungan dari Wi-Fi dulu karena beberapa hal mungkin masih diinstal di latar belakang. Kamu bisa memeriksanya langsung di sini jika kamu membuka bilah notifikasi. Jadi cukup jangan putuskan sambungan dari Wi-Fi dulu dan tunggu sampai semuanya selesai diinstal. Baiklah, itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa memulihkan cadangan dari Google One. Oke, jadi sekarang mari kita lanjutkan dengan cadangan Google. Dan sekarang kita kembali lagi ke proses penyiapan. Kita sedang melakukan proses penyiapan. Dan kali ini, ketika kita punya pilihan untuk menyiapkan menggunakan perangkat lain, klik lewati. Sambungkan ke jaringan. Ini memang diperlukan. Jadi saya akan mengetikkan kata sandinya. Lalu klik sambungkan. Klik berikutnya. Sedang menyiapkan ponsel. Kita perlu menunggu sebentar. Oke, dan sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google. Dan kita harus masuk ke akun Google yang persis, sama dengan yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Karena jika kamu masuk ke akun yang salah, kamu tidak akan bisa memulihkan cadanganmu. Jadi pertama, ketik email kamu. Oke, lalu klik berikutnya. Dan sekarang kita harus mengetikkan kata sandinya. Silakan klik berikutnya. Saya juga perlu memverifikasi di ponsel kedua saya. Karena saya menggunakan verifikasi 2 langkah. Baik, sekarang klik berikutnya. Klik setuju. Oke, klik berikutnya. Lalu pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya lebih suka yang ini. Klik berikutnya. Saya juga perlu mengkonfirmasi dengan menggambar kunci layar yang saya miliki saat membuat cadangan ini. Oke, untuk Google Photos, Gmail, Calendar, dan Drive, semuanya disinkronkan secara otomatis, dan di bawah ini Anda dapat melihat daftarnya, pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya menginginkan semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan menghapus centangnya. Kemudian klik pulihkan. Jika Anda telah memilih semua yang Anda inginkan, dan sekarang Anda harus melalui proses pengaturan seperti pada metode sebelumnya agar dapat mengatur kunci layar Anda, saya akan melewatkannya di sini. Klik pada lebih banyak lagi dan setujui bahwa kita memiliki layanan cadangan. Saya akan mengaktifkannya karena itu berguna. Kita bisa lanjutkan atau keluar dan mendapatkan pengingat. Di sini Anda bisa setuju atau klik tidak. Terima kasih. Fitur ini akan memungkinkan kontak di sekitar Anda untuk menemukan dan berbagi dengan Anda. Saya setuju. Klik lanjutkan. Sekarang kita punya game ini. Kita bisa mengaktifkan perintah perangkat untuk meluncurkan game ini. Saya tidak menginginkannya. Oke, silakan klik yakin ya, terima kasih. Sedang menyiapkan ponsel? Kita harus menunggu.
sah. Oke, sekarang gulir ke bawah. Klik berikutnya. Anda dapat memilih font Anda, lalu klik berikutnya dan saya tidak ingin menggunakan warna wallpaper. Saya juga akan melewatkannya. Pilih peluncur default dengan laci aplikasi atau toggle yang klasik. Saya akan tetap menggunakan laci aplikasi. Oke, saya akan membatalkan pilihan semuanya karena di sini jika Anda mengklik berikutnya, semua aplikasi tersebut akan diinstal. Jadi saya tidak menginginkannya. Pilih mode navigasi, gestur, atau tombol. Klik berikutnya. Oke, dan sekarang kita sedang menyiapkan sistem. Jadi kita perlu menunggu sampai tombol lanjut muncul di bagian bawah layar. Ini mungkin akan memakan waktu, jadi sampai jumpa sebentar lagi. Oke, sekarang klik lanjutkan jika tombolnya sudah muncul. Oke, dan sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Seperti yang Anda lihat, kita sudah berada di layar utama. Selain itu, jangan putuskan koneksi Wi-Fi dulu karena beberapa hal mungkin masih diinstal di latar belakang. Anda bisa mengeceknya langsung di sini. Dan sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari akun Xiaomi Anda. Oke, untuk memulihkan cadangan dari cloud Xiaomi, kita perlu membuka pengaturan. Sekarang klik tentang ponsel. Gulir ke bawah, temukan opsi pencadangan dan pemulihan. Pilih Xiaomi Cloud. Anda juga harus masuk ke akun Xiaomi Anda, tentu saja. Kemudian klik cadangan. Izin diperlukan, jadi klik izinkan. Sekarang klik kelola cadangan cloud. Dan di sini kita menyimpan semua cadangan kita di cloud. Jadi sekarang pilih pulihkan data. Mari kita tunggu sampai dimuat. Baiklah, sekarang Anda cukup klik tombol pulihkan. Mengonfirmasi, proses akan dimulai. Anda bisa melihat bahwa ini akan memakan waktu 1 hingga 10 menit, jadi mari kita terus menunggu. Oke, jangan khawatir jika jendela ini mati, jendela ini masih sedang dipulihkan di latar belakang. Kita bisa mengeceknya langsung di sini. Perangkat ponsel pintar ini terasa menjadi agak sedikit lambat dan kurang responsif karena adanya proses pemulihan sistem yang sedang kita saksikan bersama-sama saat ini di layar. Oke, 91%. Hampir selesai. Oke, berhasil memulai ulang dan klik selesai. Jadi, begitulah cara Anda dapat melakukannya menggunakan Xiaomi Cloud. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memulihkan cadangan dari komputer Anda. Jadi mari kita buka kembali pengaturan tentang pencadangan telepon dan pemulihan komputer. Pilih bahwa Anda setuju. Memulihkan. Dan sekarang kita perlu menggunakan komputer, jadi saya akan segera beralih. Baiklah, dan sekarang kita semua perlu segera menyambungkan perangkat ponsel milik kita masing-masing ke komputer kita. Namun sebelum kita melakukannya, mari kita buat cadangan baru untuk sementara waktu menggunakan perangkat seluler, karena kita perlu membuat folder di penyimpanan internal perangkat kita. Jadi pilih cadangkan.
Anda hanya bisa misalnya membuat cadangan data sistem lainnya. Karena yang perlu kita lakukan hanyalah membuat folder, karena mungkin saja folder tersebut tidak muncul. Jadi, untuk memastikan, mari kita buat cadangan untuk sementara waktu. Klik pada cadangkan. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih selama 10 detik. Kurang lebih seperti itu tergantung situasinya. Jadi, hubungkan ponsel Anda ke komputer menggunakan kabel USB-C. Dan sekarang mari kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini, di desktop saya memiliki folder berisi cadangan yang ingin saya pulihkan. Jadi sekarang klik selesai. Sekarang kita bisa membuka bilah notifikasi. Jadi geser ke bawah. Klik pada opsi mengisi daya perangkat ini melalui USB dan pilih Transfer File Android Auto. Sekarang buka File Explorer di komputer Anda. Klik pada PC ini, temukan penyimpanan bersama internal Poco Anda. Sekarang temukan semua cadangan MyUI, dan di sini kita memiliki folder tempat kita akan menyalin cadangan kita. Itu adalah cadangan di folder yang baru saja kita buat, jadi kita bisa menghapusnya. Dan sekarang salin cadangan yang ingin Anda pulihkan ke dalam folder. Baiklah, sekarang kita sudah bisa menutup aplikasi ini di ponsel Anda. Klik pada pengaturan tentang ponsel. Untuk melakukan proses pencadangan serta pemulihan pada perangkat seluler, silakan Anda pilih tombol Pulihkan, kemudian pilih file cadangan yang diinginkan, lalu segera klik Pulihkan. Kita hanya perlu menunggu sampai selesai. Saat ini masih tertinggal, tapi mari kita terus menunggu. Terkadang hal itu terjadi, jadi jangan khawatir. Sebenarnya kita bisa mencabut kabelnya untuk sementara waktu. Oh, ini akan terjadi. Kita tidak akan membutuhkan kabel itu lagi. Ya, banyak sekali notifikasi yang masuk. Mari kita terus menunggu. Sebenarnya, prosesnya memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan, tapi... Oke, sesuatu sedang bergerak maju. Hampir 50%. Oke, 100%, klik selesai. Dan sekarang cadangan kita sudah berhasil dipulihkan. Baiklah, dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.